Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi sama gue Abi Kuntadi di sini. Bagi kalian yang belum pernah nonton video gue sebelumnya, welcome to my channel. Anjay. Oke guys, jadi hari ini gue pengen ngebahas eh, mengenai oli samping pada motor 2 tak. Oke, jadi gue tahu sih sebenarnya topik oli samping di pembahasan motor 2 tak tuh udah banyak banget di mana-mana. Cuman gue pengen bahas lebih spesifik ke premix dan oil pump. Jadi oli samping yang digunakan secara campur dan oli samping yang digunakan secara pisah gitu. Oke. Nah, kenapa sih gue pengen ngebahas mengenai ini? Karena menurut gue pribadi, karena produksi motor 2 tak itu sudah mulai berhenti ya di Indonesia di tahun 2018 ya, atau 17 kalau nggak salah kan. Nah, itu knowledge atau pengetahuan media untuk pengetahuan mengenai motor 2 tak itu sudah mulai berkurang. Nah, di sini gue pengen kasih tahu karena banyak juga yang bertanya-tanya sama gue, pengguna-pengguna baru, kayak oli samping apa sih sebenarnya yang terbaik untuk motor-motor 2 tak gitu. Nah, aku pengen bahas di sini oli samping yang terbaik dan bagaimana metode penggunaan oli samping yang juga terbaik untuk penggunaan sehari-hari maupun untuk sirkuit gitu. Jadi sebenarnya emang karena motor itu ada yang dipakai untuk sirkuit, ada yang dipakai untuk harian, metode juga cara pemakaiannya beda gitu. Nah, karena menurut gue pribadi pengguna 2 tak itu sekarang lebih banyak ke orang-orang yang sudah paham 2 tak dari sebelumnya. Karena kan kita tahu nih, bahkan ajang balap aja tuh udah nggak ada yang pakai motor 2 tak. Mau dari kelas superbike ya, atau MotoGP, kelas Moto3 terkecil pun udah nggak ada yang pakai 2 tak. Semua pada pakai 4 tak. Dan media atau produksi-produksi massal yang sekarang juga semuanya pada pakai 4 tak. Jadi gue pengen kasih sedikit knowledge apa sih oli samping yang terbaik dan bagaimana metode juga yang terbaik gitu. Nah, selain itu alasannya juga uh, generasi-generasi muda juga, karena itu udah 2 tak itu adalah teknologi lama, bisa gue bilang. Jadi generasi-generasi muda itu juga perlu mempelajari bagi mereka yang baru mulai ke motor-motor 2 tak ya. Jadi pertanyaan inti itu apa sih oli samping yang terbaik dan bagaimana cara penggunaan oli samping terbaik itu di cara premix atau di pisah gitu, di oil pump ya. Oke, jadi yang gue pengen jelasin pertama kali adalah oli samping ini dibagi dari premix dan oil pump. Kenapa sih? Jadi mungkin kita semua tahu untuk penggunaan motor massal itu semuanya menggunakan oli samping yang pakai oil pump. Jadi oli sampingnya itu dipisah, nggak dicampur kayak motor-motor mungkin zaman dulu tuh Vespa, banyak kan oli sampingnya dicampur langsung ya di bensinnya. Yang dimana itu memiliki kekurangan sih menurut gue, karena setiap harga bensin kan berubah-ubah. Jadi kalau kita bilang misalkan beli 5 liter gitu kan, mungkin kembalian uangnya jadi nggak pas atau susah cari kembaliannya. Jadi orang tuh biasanya lebih ngeluarin uang untuk beli bensin tuh dari uh, jumlah uang yang dikeluarkan, misalkan 20.000 atau 30.000. Nah, itu kan susah untuk naker oli samping yang diisi atau bisa jadi oli sampingnya ukurannya itu berubah-ubah sama ukuran bensinnya. Jadi makanya untuk penggunaan harian gue lebih menyarankan oli samping yang dipisah gitu. Cuman menurut gue juga oli samping yang dipisah itu memiliki kekurangan, karena kita tahu bahwa motor-motor 2 tak itu rata-rata umurnya sudah cukup lama ya rata-rata. Jadi oil pumpnya itu sendiri kalau sering kita ganti oli samping, dia bisa macet. Macet maksudnya adalah oli samping yang lama ditukar-tukar itu dia akan gumpal dan menutup jalur oli samping itu masuk ke ruang bakar. Jadinya bisa dibilang nggak ada oli samping yang masuk ke ruang bakar, sehingga pelumasan pada ruang bakar itu berkurang, banyak jadi motor yang jebol gitu kan. Banyak banget yang ngobrol ke gue, datang kayak motor gue kenapa jebol, karena oli sampingnya nggak masuk. Nah, di situ menurut gue perawatannya itu kekurangannya. Kelebihannya adalah mereka nggak perlu repot-repot ngukur oli samping ke bensinnya itu sendiri gitu. Nah, jadi makanya ada yang premix itu biasanya digunakan untuk penggunaan oli samping pada motor balap. Kalau motor balap kan jelas ya, kita pengen isi bensin sekian, oli sampingnya langsung sekian. Jadi takarannya selalu pas gitu, karena emang mereka isi bensinnya juga ukurannya selalu ditakar sama tim atau pembalap mereka itu sendiri gitu. Emang mirip-mirip aja sih motor balap. Nah, terus salah satu faktornya juga udah gitu
oli samping yang terbaik untuk motor itu apa? Menurut gue nggak ada oli samping yang terbaik untuk motor 2 tak manapun gitu. Ada orang bilang motor oli samping terbaik itu adalah A747 gitu misalkan. Itu memang oli samping terbaik kalau menurut gue pribadi, karena gue pakai itu untuk ke sirkuit juga ya. Nah, tapi di kelas yang sama itu ada Moto 800 yang road race. Nah, di situ juga bisa dibilang mereka sama-sama oli samping yang harus dicampur premix use only. Jadi orang bilang nih kalau misalkan, oke, gue pengen pakai oli samping terbaik gitu misalkan A747 untuk pakai harian, yang dimana dia pengen pakai itu untuk di oil pump. Nah, ini yang menjadi masalah. Walaupun sebenarnya sekarang gue rasa ada beberapa orang sih yang pakai apa namanya, oli samping full premix untuk di oil pump gitu. Banyak yang bilang masalah, cuman mungkin kalau buat gue pribadi, gue pernah ada temen yang pakai itu di oil pump. Efeknya mungkin emang nggak 1 bulan 2 bulan setahun, mungkin itu bisa lebih dari itu. Jadinya apa, efeknya jangka panjang menurut gue. Dan kalau sekali kena ya pasti mesinnya semuanya internalnya merembet pasti ya gitu. Jadi sebenarnya gue nggak merekomendasikan oli samping premix yang premix only ke oil pump gitu. Jadi kalau oli samping yang bisa dipisah atau yang di oil pump itu bisa untuk premix juga gitu. Nah, ini sekarang gue ada 2 contoh oli samping yang gue pakai untuk motor gue pribadi. Nah, gue ada Moto 510 sama A747. Jadi, nah ini khusus gue pakai untuk ke sirkuit. Nah, kalau ini adalah oli samping yang gue pakai untuk harian. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, dua-duanya ini gue pakai di premix karena motor gue udah nggak pakai oil pump lagi. Jadi dua-duanya ini gue pakai secara premix. Yang ini udah full premix. Emang di tulisannya rekomendasi dia nggak direkomendasikan untuk penggunaan oli samping di apa namanya oil pump. Kalau yang ini bisa di oil pump dan bisa juga di premix. Nah, kenapa sih? Kenapa sebenarnya alasannya itu apa? Nih, kita bisa lihat di tutup botolnya aja nih. Warnanya bening, dia nggak ada stain sama sekali. Nah, ini bekas oli samping A747 jalurnya. Warnanya pekat, warna kuning. Nah, ini bisa dibilang karena dia punya oli samping itu kental banget, yang dimana dia akan nempel di dinding-dinding mesin gitu. Nah, kalau ini masih bisa dipakai untuk premix. Cuman dia nggak bisa dipakai untuk sirkuit. Kalau gue nggak menyarankan, karena mereka juga ada standar kecepatannya untuk putaran tertentu gitu. Daya pelumasannya tidak cukup tahan lama untuk pemakaian sirkuit. Mungkin kalau mesin standar bisa, tapi kalau mesin yang udah sedikit modifikasi, pengapian yang lebih gede, gitu-gitu gue nggak rekomendasi. Soalnya pernah juga jebol pakai oli samping ini di sirkuit gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut gue oli samping terbaik untuk motor 2 tak itu nggak ada. Yang ada adalah oli samping mana yang paling cocok sesuai dengan settingan dan spesifikasi motor kalian tersebut gitu. Misalkan motor kalian ini masih standar gitu, itu nggak masalah sama sekali dipakai oli samping pisah gitu. Cuman yang permasalahan adalah ganti-gantinya itu. Nah, ada juga misalkan oli samping orang dengan motor yang sama bilang motor ini enakan pakai oli samping yang lebih murah, ini pakai oli samping yang lebih mahal gitu. Nah, itu juga tergantung dari cara bawanya. Ada orang yang bilang, gue gak pernah masalah kok pakai oli samping murah gitu. Mungkin cara bawanya gue bisa simpulkan dia pakai RPM rendah, atau jarang-jarang sekali-sekali pakai RPM tinggi. Nah, rata-rata oli samping yang mahal itu mereka lebih tahan di RPM tinggi lebih lama. Cuma kekurangannya di RPM rendah, dia akan menimbulkan kerak lebih banyak dibanding oli samping yang murah gitu. Jadi yang lebih mahal tuh biasanya kekentalannya tuh lebih kental dibanding oli samping yang biasa gitu. Nah, jadi ini conclusion menurut gue, oli samping yang terbaik itu adalah oli samping yang paling cocok dengan karakter pembawa motornya itu sendiri, ridernya itu sendiri, atau dengan spesifikasi motornya. Jadi gue nggak bisa bilang bahwa misalkan oli yang paling mahal adalah oli yang terbaik untuk motor tersebut, atau oli yang termurah itu adalah oli yang terjelek. Itu semua tergantung karakter motornya, karakter pengendaranya. Jadi untuk penggunaan oli samping menurut gue kalian sendiri tuh perlu research penggunaannya, rasa-rasain gimana performanya di situ, terus cek juga bagaimana busi dan pembakarannya gitu-gitu. Dan menurut gue untuk motor 2 tak yang oli sampingnya masih dipisah, rajin-rajin cek bagian oil pumpnya. Nah, menurut gue tuh oil pump kalau udah macet krusial banget, dan semenjak itu gue lebih milih pakai premix dibanding pakai oil pump gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau pengen kalian ini, karena buat ini
personal preferences ya. Kalau gue pribadi gue pakai di premix mendingan dibanding pakai oil pump. Tapi kalau buat kalian yang masih males ngukur-ngukur oli samping, emang sebenarnya PR banget sih. Lo sebelum pergi lo harus hitung dulu bensinnya. Oh gue pengen isi sekitar kurang lebih 5 liter. Gue langsung harus ukur dulu berapa sih bensin oli samping yang gue butuhin untuk bensin per 5 liter gue itu gitu. Itu repotnya di situ. Harus ngukur ulang. Jadi pas isi bensin kita baru masukin ke tangki gitu. Nah kalau pakai oli samping yang dipisah kan kita nggak perlu repot-repot, dia tinggal isi bensin aja, nanti oli sampingnya tinggal bekerja sendiri gitu. Nah, jadi sebenarnya itu pilihan masing-masing, tergantung kebutuhan, tergantung karakter mesin, tergantung spesifikasi mesin. Jadi buat kalian yang masih bingung mikirin oli samping 2 tak, emang sebenarnya solusinya kalian harus research, itu adalah repotnya. Karena emang sudah jarang banget media yang menjelaskan spesifikasi oli samping terbaik atau apa yang paling cocok dari pabrikan mereka sendiri, atau misalkan dari entusias mungkin ya ada, tapi gue belum begitu research sih soal itu gitu. Gue udah lumayan, cuman maksudnya gue belum nemu apa yang terbaik tuh, nggak ada jawabannya. So far tuh nggak ada jawabannya oli samping terbaik. Yang ada tuh adalah menurut si A oli samping terbaik, menurut si B ini terbaik, kan dengan motor yang sama. Gue yakin spesifikasinya berbeda, karakter bawaannya berbeda, terus jadinya itu mempengaruhi pilihan mereka terhadap oli samping itu sendiri gitu. Jadi selain itu juga pasti dompet juga berpengaruh, karena oli samping kalau yang mahal tuh lumayan harganya, range-nya tuh sekitar 130.000, 100 sampai 130.000. Yang paling murah itu bisa di bawah 30.000 gitu. Jadi emang harganya juga perbandingannya jauh di situ, karakternya juga bawaannya jauh beda juga gitu. Nah jadi cocok-cocokan sih buat oli samping. Nah buat kalian jadinya saran gue research itu aja sih untuk penggunaan oli samping. Oke, jadi mungkin itu dulu dari gue. Video kali ini gue pengen ngasih tau itu karena waktu terakhir ini ada yang nanya gue oli samping terbaik, dan gue sejujurnya gue gak bisa jawab. Kalau gue bilang oli samping A ini terbaik, gue yakin belum tentu buat spesifikasi mesin mereka gitu. Jadi riset sih kuncinya. Oke, jadi guys, thank you banyak semuanya yang udah nonton. Tunggu video-video gue berikutnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Kalau ada salah-salahnya bisa kasih tahu di komen. Semoga yang penting ini bermanfaat buat kalian. Oke, see you in the next video guys.